Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah qulubana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina bil haqqi wa anta khairul hakimin. Bibarakati al-salamati sultan awliya sayyidina syu'abil qadir jilani qaddasa al-sirah. Bibarakati al-karamati sya'abullah mubarak bin Muhammad. Bibarakati al-karamati sya'ahmad sya'idul wa sya'adul arifin. Bibarakati al-karamati sya'idul sya'ahmad badri wa jami'ul sya'adun al-kiram. Wa nafa'allahu bihi wa bi'alamihim di dunia wa dunia wal akhirah. Syai'un lillahi lana wa lahum wa lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati Ibu pengurus Majelis Taklim yang Biyatul Salah beserta rekan-rekan pengurus yang kami hormati, serta seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati dan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillah, karena berkat ridho, izin dan iradahnya Allah, kita siang hari ini dipertemukan kembali di Majelis Taklim Jamiatul Salah ini dengan bersama-sama niat tolak ilmu, niat untuk ngaji. Mudah-mudahan niat yang baik pada akhirnya nanti kita semua akan mendapatkan hal-hal yang baik dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Salawat seiring salamnya Allah, semoga Allah limpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harga salawat yang tadi dibacakan sebelum acara ini dimulai merujuk daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumal jum'ah, man shalla alayya yaumal jum'ah, barang siapa yang membaca salawat alayya kepadaku yaumal jum'ah, pada hari Jumat, sama nina marrotan, sebanyak 80 kali. Berapa bu? 80. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, ghufirat lahu dzunuba zamanina sanatan. Ghufirat, maka diampuni. Apa yang diampuni lahu bagi orang-orang yang membaca salawat, yang diampuni adalah dzunuba zamanina sanatan, dosa-dosa 80 tahun. Alhamdulillah, berkah salawat, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah
detik, setiap jam, setiap bulan selalu silih berganti. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan September. Ini sudah memasuki bulan-bulan yang terakhir atau tengah-tengah terakhir. Tetapi kalau bulan Hijriahnya kita sudah memasuki bulan Syawal. Istilah bulan Syawal ini kalau di dalam salah satu keterangan ada namanya amaliyah Rabu Wakasan. Sini ada Bu ya? Ada. Alhamdulillah. Rabu Wakasan itu Rabu terakhir pada bulan Syawal. Menurut ulama ahli kasyaf, bahwasanya Rabu terakhir pada bulan Syawal itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, menurunkan penyakit sebanyak 3.200 orang. Makanya para ulama, para sesepuh-sesepuh kita pada bulan Syawal ini mengadakan amaliyah sunnah, yakni sholat lisafil balak pada hari Rabu kan. Mungkin ada yang pakai ngeriungnya, mungkin ada yang kalau di sini pakai malamnya Ustaz, paginya itu. Yang sholatnya paginya. Sholatnya paginya, malamnya ngeriung. Itulah cara ulama, cara kiai untuk memperhatikan umatnya. Ya. Walaupun akhir-akhir ini amaliyah kita banyak yang mengatakan amaliyah itu bid'ah. Tapi kalau kata saya bukan bid'ah, ya. Mungkin mereka yang belum sampai ngajinya. Itu saja. Ibu jamaah hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menyampaikan beberapa materi. Tentunya setiap hidup ataupun setiap sesuatu yang kita kerjakan pengen atau mau pada akhirnya nanti kita mendapatkan kebaikan. Kalau orang dagang pengen untung, kalau orang hidup pengen husnul khotimah. Di sini di dalam kitab Mukashifatul Qulub, ya, kami ulangi. Di dalam kitab Mukashifatul Qulub, Rasulullah SAW memberikan beberapa teori. Bukan berarti hanya sebatas ini, tetapi ada beberapa teori yang mungkin kalau kita kerjakan, insya Allah pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau dalam kehidupan kita akan mendapatkan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna alamata sa'adati ihda asyrata khisal ihdaha ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah wa thani an takuna himmatahu fil ibadah wa tilawatil Qur'an. Satu ayyakuna qalilal qawli fima la yahtaju ilaihi. I'lam, ketahuilah, anna sa'adati sesungguhnya tanda-tanda orang yang akan beruntung. Iku ihda asyarata khisalatan, iku ihda asyarata ana solas apane khisalatan pesertine. Ahadua utawi salah suwijine ihda asyarata khisalatan iku ayakuna yen tono sapoman iku zahidan wong kang zuhud di dunya ing dalam dunya, waraziban lan wong kang demen fil akhirati ing dalam akhirat. Tanda-tanda
Yang pertama ayyakuna zahidan fid dunya, orang-orang yang zuhud di dunia, waraghiban, dan orang-orang yang cinta fil akhirati, di dalam akhirat. Orang-orang yang zuhud. Apa zuhud? Menurut ibu zuhud itu apa? Apa baru dengar ini bahasa zuhud? Iya, bahasa zuhud itu apa sih? Bukan sujud itu, mas zuhud kan? Zuhud, zuhud. Orang yang zuhud di dunia dan orang yang cinta akhirat. Apa itu zuhud? Itu jahat, bukan? Yang jahat, masa zuhud jahat? Zuhud itu apa zuhud? Orang yang menerima atau orang yang bekerja keras tetapi dia tidak tertipu dengan hartanya. Itu dalam arti kategori kekayaan. Zuhud. Bisa juga diartikan orang yang tawakal, orang yang menerima pembagian Allah, berpasrah diri kepada yang akan mendapatkan beruntung atau orang yang akan beruntung itu adalah orang yang zuhud di dunia, orang yang tidak cinta dengan dunia. Orang yang tidak cinta dengan dunia bukan berarti orang tersebut harus miskin. Terkadang orang yang miskin malah dia terlalu cinta terhadap dunia. Artinya orang zuhud ini dia harus kaya atau boleh kaya bahasanya. Sederhana. Tetapi kekayaannya itu tidak mengganggu perihal ibadah. Zuhud ini artinya tidak cinta dunia, tetapi bukan berarti harus miskin. Boleh kaya. Nabi Sulaiman itu kan kaya, tetapi kekayaannya tidak mengganggu Nabi Sulaiman. Imam Sardini itu juga orang yang kaya, tetapi kekayaannya tidak mengganggu kekayaannya. Jadi zuhud itu tidak harus miskin. Jadi zuhud itu orang yang cinta dengan dunia, orang yang mencari kekayaan dunia, tetapi hartanya tidak menipunya, hartanya tidak mengganggunya dalam ibadah kepada Allah. Orang Islam harus kaya semua sebetulnya. Orang mukmin, orang Islam harus kaya. Jangan menjadi miskin. Jadi yang pertama kita kembali lagi, orang yang akan mendapatkan keberuntungan, ciri-ciri yang pertama adalah orang yang zuhud di dalam dunia dan cinta terhadap akhirat. Apa sih itu cinta? Cinta kepada akhirat, aplikasinya yang bagaimana? Mudah cinta itu diucapkan, tetapi mungkin sulit untuk dipraktekkan. Lewat majelis ini, ayo kita belajar mencintai Allah. Kita cinta terhadap akhirat. Mungkin kita mudah memberikan cinta kita kepada seseorang, kepada tetangga, kepada saudara yang mungkin meminjami kita fasilitas. Apakah dia memberi kita tanah? Apakah dia memberi kita rumah, atau apakah tetangga saudara kita memberikan kendaraan? Mungkin kita lebih condong atau mudah untuk cinta kepada tetangga atau saudara kita. Tetapi mengapa kita sulit cinta kepada Allah, padahal Allah telah memberikan segalanya kepada kita? Itu harus kita introspeksi sendiri masing-masing. Kenapa diri ini, kenapa jiwa ini, kenapa ruh ini sulit sekali untuk mencintai Allah, padahal Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Dengan sehatnya kita,
Dengan sehatnya mata kita, berapa kalau kita harus membeli mata? Dengan sehatnya jismani kita, berapa kalau kita harus membayarnya? Sekarang saja kita berobat ke rumah sakit tanpa BPJS sehari semalam berapa? Waduh, sekian Ustaz. Sudah pernahkah kita koreksi betapa mahalnya sehat kita ini? Benar. Kalau harus ditebus dengan nilai rupiah, apakah Allah akan meminta? Apakah Allah meminta balasan ketika Allah memberikan semuanya itu kepada kita? Ya. Allah hanya meminta kepada kita hanya untuk mensyukuri. La in sakartum. Kalau kita bersyukur saja itu sudah mau ditambah lagi oleh Allah. Betapa luasnya anugerah Allah kepada kita. Alhamdulillah. Lewat majelis ini yang sama-sama kita renungi sehat kita. Ya, belum hal-hal yang lain dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak pernah melihatnya? Mata ini dengan melihatnya, hidung ini dengan penciumannya. Mungkin ibu-ibu kalau pilek saja sudah tidak bisa membedakan mana yang bau, mana yang benar. Karena terhambat. Baru pilek, belum kalau hidungnya berapa ratus juta itu para artis pengen operasi hidung supaya hidungnya lebih. Itu hanya menambah berapa senti. Kalau suruh membuat hidung tidak ada yang manusia tidak ada yang. Wajiblah kita mensyukuri segala sesuatu yang sudah diberikan Allah ini kepada kita. Ayo kita mahabbah, belajar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasaniyatu antakuna himmata fil ibadah wa tilawatil Qur'an. Yang kedua, orang tersebut mempunyai himmah, cita-cita yang tinggi di dalam ibadah. Kalau saya tanya, cita-cita ibu melaksanakan ibadah itu untuk apa? Pengen terkabul doanya. Ada lagi? Apa cita-cita kita? Cita-cita tertinggi kita dalam beribadah kepada Allah? Banyak Pak Ustaz. Banyak. Ya. Apa saja? Ya pengen. Ayo, kita saling diskusi saja. Ini bukan pemberian materi, tapi kita pengen diskusi. selamat, punya akhirat, pengen rezeki yang banyak. Pengen rezeki yang banyak. Banyak Pak Ustaz. Kalau diucapkan itu, waduh, satu buku juga merengkuh. Banyak Pak Ustaz. Kita harus mempunyai niat, mempunyai cita-cita. Himmah itu cita-cita. Cita-cita dalam beribadah. Apa cita-cita kita tertinggi kita dalam beribadah kepada Allah? Pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Betul. Paling tinggi. Kan kekal abadi itu Pak Ustaz. Cita-cita tertinggi kita di dalam beribadah adalah pengen usul khotimah, pengen usul kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Cita-cita tertinggi. Masalah nanti Allah mau masukkan kita ke dalam surga, alhamdulillah. Masalah Allah tidak memasukkan kita ke dalam surga itu ya terserah Allah. Tetapi tidak mungkin Allah tidak memasukkan kita di dalam surga kalau kita beribadah, kalau kita sujud, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughlibul. Selanjutnya himmah kita pengen usul kepada Allah dan perbanyak membaca Quran. Wa tilawatil Quran
banyak-banyaklah membaca Quran. Dalam sehari semalam berapa ayat ibu-ibu membaca Quran? Yasin, paling Ustadz yang sering dibaca itu. Yasin. Nggak rutin Pak Ustadz, karena kecapean. Gitu aja Yasin pakai tabarok agak rajin. Kalau ngalah-ngalah itu ini. Jadi Rasulullah SAW pun pernah sering hadis ini kami bacakan. Al-Quran itu nanti di hari kiamat itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Al-Qur'anu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi Quran itu nanti akan memberi pertolongan, memberi syafaat kepada orang-orang yang gemar membaca. Jadi setelah ini ayo dijadwal apakah setiap maghrib 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau minimal 1 ruku, 1 ayat, ya, atau 1 lembar. Harus punya target. Himmatul ibadah harus punya target. Himmah itu juga bisa dikatakan target. Baca Qur'annya pun harus punya target. Misal sehari maghrib, ya, mungkin kalau pagi, siang repot dengan pekerjaan sehari-hari. Maghrib sampai isya diatur jadwalnya. Apakah 1 lembar, apakah 1 juz, atau itu terserah, pokoknya diatur. Yang penting tidak setiap hari itu kita harus membaca Quran. Minimal 1, 2, atau 3 ayat. Jangan sampai dalam sehari semalam kita lupa membaca Al-Quran. Ya. Mulai dari Al-Fatihah sampai Anas, Al-Baqarahnya, An-Nisa, dan seterusnya. Kemudian tanda-tanda yang ketiga, wal salisatu ayyakuna qaulil qauli bima la yahtaju ilaihi. Tanda-tanda orang yang akan beruntung yang nomor 3 adalah orang yang sedikit bicara. Luar biasa. Menjaga lisan ini, menjaga mulut ini dari membicarakan orang lain atau berbicara hal-hal yang tidak berguna, itu merupakan tanda-tanda orang tersebut akan beruntung. Pantas Rasulullah SAW bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana cara dia menjaga lidah. Cocok dengan hadis ini, dengan keterangan ini. Tanda orang yang akan beruntung nomor 3 adalah orang tersebut sedikit bicara. Artinya berbicara yang penting-penting saja, tidak negosiasi. Nah, ini kebiasaan buruknya, harus buruk. Kalau di depan bukan ngegosip, Bu. Jadi tanda orang yang beruntung yang nomor 3 adalah orang tersebut sedikit bicara. Wa rabi'atu ayyakuna muhafidhan 'ala shalawatil khamsi. Tanda orang yang beruntung yang nomor 4 adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah jamaah Jamiatul Falah 5 waktunya sudah aktif. Alhamdulillah. Gak aktif? Yang aktif banyak. Banyak yang enggak ketimbang yang aktif. Banyak yang enggak. Berarti banyak yang bolong. Alhamdulillah diperbaiki.
Jadi tanda yang nomor 4, jika kita mau beruntung, mau selamat adalah dengan menjaga sholat 5. Ini bukan kata Mustafa ya. Ini kata Rasulullah SAW. Saya hanya membacakan saja. Wal khamisatu, tanda yang ke nomor 5, ayyakuna wara'an fima kul au kasur minal haram wasyubahat. Tanda-tanda orang yang beruntung yang nomor 5 adalah orang-orang yang menjaga diri dari perkara yang haram dan juga perkara yang subhat. Apa Bu? Perkara yang haram dan perkara yang subhat. Apakah itu sedikit? Apakah itu banyak? Kul au kasur. Sedikit ataupun banyak. Jadi perkara-perkara yang haram, apakah itu dari perbuatan kita, apakah itu dari makanan kita, apakah itu dari pekerjaan kita. Contohnya banyak perkara-perkara yang diharamkan oleh agama, dan juga perkara-perkara yang disubahatkan. Contoh ya, perkara yang subhat itu kalau dari sisi makanan keong emas itu subhat. Subhat itu mendekati haram. Kalau dipersentasekan subhat itu 75% haram, 25% halal. Tetapi itu sudah mendekati yang perintah Rasulullah, kita disuruhi menjauhi perkara-perkara yang subhat. Wasadi satu yang nomor 6, amtakuna suhbatuhu ma'asolihin. Teman-teman kita, tanda-tanda orang yang beruntung yang nomor 6 adalah kita berteman dengan orang-orang soleh. Teman dengan tukang minyak wangi, kita akan berbau wangi. Teman dengan orang tukang pemulung sampah, kita pun akan bau busuknya ya, jadi tergantung temannya. Kita berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan para ustaz, para kiai, para alim, pokoknya orang-orang yang mengetahui hukum. Insya Allah kita sedikit banyak obrolan-obrolannya itu pun mengandung obrolan-obrolan yang positif. Mungkinkah tentang hukum, mungkinkah tentang hal-hal yang apa saja. Artinya obrolan-obrolan dengan orang yang soleh itu adalah obrolan-obrolan yang akan bermanfaat untuk kita. Ibu-ibu jamaah yang hadirin rahimakumullah, ini masih banyak ciri-cirinya. Yang penting kita tahu dulu, nanti kita praktekkan. Yang pada poinnya yang pertama, orang yang tidak cinta dunia, tetapi orang tersebut cinta akhirat. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai cita-cita, mempunyai schedule, mempunyai program kerja dalam ibadahnya. Hari ini saya mungkin belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara full. Besok harus itu namanya himmah. Setelah bisa saya harus menjaganya, istiqomah. Hari ini saya baca Quran 1 ayat, besok saya tambah menjadi 2. Itu himmah, cita-cita. Artinya ada peningkatan dalam ibadah. Ayo kita praktekkan hal ini dan perbanyak membaca Quran. Kemudian yang ketiga, sedikit bicara. Artinya berbicara yang tidak ada manfaatnya. Yang keempat, menjaga sholat 5 waktu. Dan yang kelima, menjaga diri dari perkara yang haram dan juga perkara yang subhat. Dan yang keenam, berteman dengan orang-orang yang soleh.
Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan isi kandungan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup bersama dengan membaca sholawat Bani Hasyim. Bisa Bu sholawat Bani Hasyim? Sholawat ini berasal dari Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, sesepuhnya Nahdlatul Ulama, diwariskan atau diberikan kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, salah satu ulama min auliyaillah ta'ala dari daerah Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya. Kemudian dihadiahkan lagi atau diturunkan lagi, dijazakan lagi kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, itu yang terkenal dengan nama Abah Anom dari Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Mari kita membacanya, mudah-mudahan barokah salawat